Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, khususnya sidang jemaat GPDI Tiberias Bogor. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya itu saya ajak kita semuanya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Kita tundukkan kepala dan kita sama-sama bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini. Kembali kami datang ke hadirat Tuhan. Kami berterima kasih dan kami bawa setiap ucapan syukur kami di hadapan Tuhan karena pada pagi hari ini kamu boleh menikmati hari yang baru, di mana hari ini hari yang dijadikan oleh Tuhan.
Sebab itu Tuhan, sebelum kami melakukan setiap aktivitas kami rindu untuk diisi, ditaburkan oleh kebenaran firman-Mu. Berkati firman Tuhan yang ingin kami dengarkan Tuhan, sehingga kami boleh lagi dalam kehidupan kami semakin mengenal Tuhan lewat firman-Mu. Terima kasih, kami siap ditaburkan oleh kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya mengajak kita semuanya untuk membuka kebenaran firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-14. Saya akan bacakan. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Puji Tuhan, sebagaimana tema kita pada pagi hari ini yaitu siap makan makanan keras. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bila ada seorang yang badannya bertumbuh besar, sedangkan kelakuannya masih persis seperti anak balita, tentu kita mendapati di sana bahwa ada masalah yang cukup serius yang dialami oleh seorang anak ini atau seorang ini. Nah, begitu juga dengan masalah kekristenan, Bapak Ibu Saudara. Kita tahu bahwa kekristenan itu adalah tujuannya untuk kedewasaan di dalam Tuhan, kedewasaan secara rohani. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tujuan daripada penulisan kitab Ibrani ini lebih ditujukan atau lebih diutarakan kepada jemaat mula-mula atau kepada gereja mula-mula, di mana sang penulis ini mau memberikan pesan kepada jemaat pada waktu itu supaya pertumbuhan kerohanian mereka itu harus terus bertumbuh maju. Kehidupan mereka itu harus bertumbuh pesat, kerohanian mereka itu tidak boleh yang namanya macet. Pertumbuhan rohani mereka tidak boleh lambat, tidak boleh macet. Karena ketika pertumbuhan rohani mereka itu macet, sangat sulit untuk bertumbuh, sangat sulit untuk dijalankan kembali pertumbuhan kerohanian mereka, Bapak Ibu. Nah, di dalam ayat Ibrani 5 ayat yang ke-14 ini, itu disebutkan tentang makanan keras yang maksudnya adalah ajaran yang membangun iman, yang membuat kita mencapai kerohanian lebih tinggi lagi di dalam Kristus. Nah, untuk mencapai kerohanian kita itu seperti Kristus, kehidupan kita itu harus siap untuk ditegur, kehidupan kita itu harus siap untuk mengalami yang namanya masa pembentukan, Bapak Ibu. Nah, ketika kita dibentuk, ini tujuannya supaya kerohanian kita, kedewasaan kita di dalam Tuhan itu menjadi sempurna sama seperti Bapa kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita tahu memang ketika kehidupan kita itu mengalami yang namanya teguran keras, ketika kehidupan kita itu dikoreksi, memang bukanlah sesuatu hal yang mudah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Itu karena Tuhan mau kehidupan kita itu supaya lebih lagi mengenal Tuhan, supaya kehidupan kita itu lebih lagi bertumbuh, lebih lagi dewasa di dalam Tuhan. Nah, oleh sebab itu ada satu hal yang saya sampaikan pada pagi hari ini, ada satu poin tentang ajaran sehat yang menjadi nutrisi kedewasaan rohani kita. Kita melihat poin yang pertama di sini, itu ajaran itu membuat kehidupan kita itu berbuah sikap dan karakter sama seperti Kristus. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ajaran yang benar itu akan membawa kehidupan kita itu untuk fokus kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Nah, saudara, kehidupan kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan, untuk kerohanian kita itu bertumbuh di dalam Tuhan, kita perlu makanan rohani. Kita perlu makan makanan yang rohani. Dan makanan yang rohani ini adalah firman Tuhan. Dan yang seharusnya kita makan ini adalah makanan yang keras-keras saja. Gitu. Banyak orang-orang di luar sana yang mengikuti ajaran-ajaran yang hanya menyejukkan hati mereka, hanya membuat telinga mereka itu adem-adem saja, hanya membuat mereka itu, kehidupan mereka itu selalu senang saja dengan ajaran-ajaran itu, hanya berkat-berkat saja. Nah, biasanya orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang cepat kecewa dengan Tuhan dan akhirnya kehidupan mereka itu meninggalkan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kehidupan kita itu harus siap dibentuk. Kehidupan kita itu harus siap untuk ditegur. Memang ketika dikritik itu bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk diterima. Tetapi ketika Tuhan menegur kita, itu tandanya bahwa Tuhan sayang kehidupan kita. Dia tidak mau meninggalkan kehidupan kita. Dia tidak mau membiarkan kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kehidupan kita itu untuk selalu siap untuk ditegur, selalu siap untuk menerima makanan yang keras. Itu untuk kebaikan kita. Puji Tuhan.
Dan demikianlah firman Tuhan yang dapat saya bagikan pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih kebenaran firman-Mu ini Tuhan mengajarkan kehidupan kami untuk selalu menerima makanan yang keras. Kami tahu Tuhan ini bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk diterima, tapi kami yakin dan percaya bahwa ada Roh Kudus yang memberikan kami kekuatan, dan kami percaya bahwa ini untuk kebaikan kami yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan setiap kehidupan kami Tuhan untuk selalu dibentuk oleh Tuhan. Biarlah kami menjadi bejana yang indah di hadapan Tuhan dan menjadi alat Tuhan yang Tuhan pakai ke depannya, dan kami menjadi alat kepercayaannya Tuhan di masa depan nanti. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu, dan setiap aktivitas kami sepanjang hari ini, setiap apapun yang kami lakukan pada pagi hari ini sidang jemaat Tuhan, biarlah Tuhan berkati semuanya, Tuhan berkati apapun yang menjadi pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah semuanya kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpin